Judul cerita, Perjalanan Terakhir di Tol Sunyi. Langit malam menyelimuti ruas jalan tol antar provinsi yang sepi itu. Hanya suara dengung mesin dan lampu-lampu jalan yang redup menemani perjalanan empat sahabat. Riko, Arman, Gilang, dan Sarah. Mereka baru saja selesai menghadiri reuni kecil di kampus lama mereka di Bandung. Dan kini sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Aku masih nggak percaya kita bisa ngumpul lagi, padahal udah sibuk semua. Ucap Arman dari jok depan sambil mengunyah keripik. Iya, dan siapa juga yang usul lewat tol tengah malam gini? Sahut Sarah dari belakang sambil melipat tangan. Harusnya kita nginep aja tadi. Riko yang sedang menyetir menoleh sebentar. Santai aja, Sar. Tol ini malah cepet, nggak ada macet. Kita bisa sampai Jakarta sebelum subuh. Gilang yang duduk di sebelah Sarah hanya tertawa kecil. Matanya menatap keluar jendela. Tapi sepi banget ya, kayak bukan tol biasanya. Dan memang ada sesuatu yang aneh. Biasanya meski malam, masih ada beberapa truk atau mobil pribadi yang lewat. Tapi malam ini, tol itu benar-benar sunyi. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada lampu mobil dari arah berlawanan. Bahkan tidak ada suara jangkrik di kejauhan. Sarah mulai merasa tidak nyaman. Ia memperhatikan sisi jalan yang gelap, penuh dengan pepohonan dan semak tinggi. Aku ngerasa nggak enak deh. Ini jalan tol apa jalan ke alam lain? Riko terkekeh. Kamu mulai lebay. Namun tiba-tiba, mobil mereka melindas sesuatu. Duk. Semua langsung terdiam. Apa tuh barusan? Tanya Gilang mencondongkan ke depan. Kayak batu atau hewan, kata Arman. Riko mengerutkan kening, menepikan mobil ke bahu jalan. Gue cek sebentar ya, takutnya kena ban. Jangan turun, Rik, sahut Sarah cepat. Tenang aja, paling juga cuma ranting, jawab Riko sambil membuka pintu dan turun. Begitu Riko keluar, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia berjalan ke belakang mobil dengan senter dari ponselnya. Tidak ada batu, tidak ada bangkai hewan, tapi ada sesuatu di tengah jalan. Sebuah boneka kecil dengan baju merah, wajah kotor dan satu matanya hilang. Riko mundur perlahan. Guys, panggilnya. Tapi suaranya tersekat. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari sisi jalan. Tawa anak kecil. Hihihihihi. Riko membeku. Matanya menatap ke arah suara itu. Tapi gelap. Tidak ada apa-apa. Namun, boneka itu sekarang berada lebih dekat dengan kakinya. Riko segera mundur. Napasnya mulai memburu. Ia melangkah cepat kembali ke mobil sambil terus menoleh ke belakang. Boneka itu masih berdiri diam di tengah jalan. Kini menghadap langsung ke arah mobil mereka, seolah-olah memperhatikan. Begitu masuk ke dalam mobil, Sarah langsung menyadari wajah pucat Riko. Kamu kenapa? Apa itu tadi? Boneka. Ada boneka kecil di tengah jalan. Tapi kayaknya tadi nggak ada. Tiba-tiba muncul. Serius, Rik? Tanya Gilang. Kini juga terlihat mulai tidak tenang. Boneka? Arman mencoba menganggap remeh. Ya elah, mungkin dibuang orang dari mobil. Anak kecil mana yang mainan di tol tengah malam? Riko menyalakan mesin. Aku nggak mau mikir aneh-aneh. Kita jalan aja, cepetan. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Masing-masing sibuk dengan pikirannya. Namun baru sekitar 5 menit, Gilang tiba-tiba menatap kaca belakang dan berbisik pelan. Itu, kalian lihat nggak? Di belakang, itu boneka tadi ya? Riko langsung melirik spion tengah. Di kejauhan, tepat di tengah jalan yang kosong, boneka itu masih berdiri tegak. Tidak bergerak, tapi seolah semakin dekat. Mungkin ada yang naruh di tengah jalan, terus kita muter lagi.
ucap Arman mencoba menenangkan walau nadanya mulai goyah. Gak mungkin, kita gak putar balik, kita terus maju, tegas Riko. Lalu tiba-tiba radio mobil menyala sendiri, padahal sebelumnya dalam keadaan mati. Suara dari radio bukanlah siaran biasa, tapi suara gumaman, lirih, seperti suara seseorang yang sedang berbisik dengan cepat dalam bahasa yang tidak dikenali. Sarah menutup telinganya. Matikan itu! Riko mencoba menekan tombol tapi radio tidak merespon. Volume malah naik sendiri. Suara bisikan menjadi lebih keras. Tapi saat itu juga, lampu mobil mulai redup, mesin bergetar aneh. Lalu tiba-tiba, semuanya mati. Gelap, sunyi. Hanya suara angin dari luar dan ketukan pelan di kaca mobil sebelah kiri. Medok. Sarah menjerit kecil dan langsung memalingkan wajah. Riko, jalan, tolong hidupin mobilnya. Riko buru-buru memutar kunci kontak. Sekali, 2 kali, mesin tidak menyala. Sementara itu, anak kecil itu masih berdiri di luar jendela kiri, mengetuk kaca dengan ritme lambat tapi teratur. Rambutnya menutupi wajah, tapi tubuhnya gemetar sedikit, seperti sedang tertawa. Tak, tak. Arman, jangan cuma bengong, seru Riko. Arman meraih senter dari dalam tasnya dan menyorot keluar. Tapi saat cahaya mengenai sosok anak itu, tubuhnya menghilang seketika. Seolah hanya bayangan, tidak ada jejak. Semua terdiam. Lalu tiba-tiba radio menyala lagi. Namun kali ini yang terdengar bukan gumaman, melainkan suara tangisan lirih seorang anak kecil. Mama. Lalu suara itu berubah menjadi teriakan melengking tajam hingga membuat telinga Sarah dan Gilang nyeri. Matikan, teriak Arman. Tapi radio tidak bisa dimatikan. Semua tombol tidak merespon. Riko mencoba menyalakan mesin mobil lagi, kali ini dengan tangan gemetar. Krek. Krek. Suara aneh seperti kuku yang menggores bagian bawah mobil terdengar dari luar. Lalu, mobil menyala. Tanpa pikir panjang, Riko langsung menginjak gas. Mobil melaju kencang. Mereka semua terdiam, masih terkejut dan mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Sarah menatap kaca spion dengan napas masih berat. Dia hilang. Entah, tapi kita harus keluar dari tol ini. Kita cari tempat ramai, kata Riko. Gilang menyalakan Google Maps. Tapi aneh, sinyal hilang. Padahal sebelumnya mereka masih bisa melihat peta. Kini layar hanya menampilkan pesan no connection. Ini aneh, kita tadi barusan lewatin rest area. Harusnya sinyal ada, ucap Gilang panik. Arman tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Tunggu, kalian sadar nggak? Dari tadi kita jalan, tapi kok nggak ada mobil lain yang lewat? Mereka semua terdiam. Benar, sudah hampir 1 jam mereka melaju. Tapi tak satu pun mobil yang terlihat di jalan tol yang seharusnya cukup ramai walau malam hari. Kayak kita terjebak di tempat yang bukan dunia kita, bisik Sarah. Jangan ngomong gitu, potong Riko. Namun tiba-tiba lampu-lampu di sepanjang jalan mulai padam satu persatu. Seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang dan membuat semuanya gelap saat mereka lewati. Dan saat mereka fokus ke depan, terlihat sebuah gerbang hitam berdiri di tengah jalan. Gerbang yang tidak pernah ada di jalan tol manapun. Mobil melambat dengan sendirinya, meski Riko masih menginjak pedal gas. Kenapa nggak jalan? Serunya panik.
memutar kunci dan menggoyang-goyangkan setir. Tapi pedal gas terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mobil dari luar. "Lihat ke depan," bisik Gilang dengan suara serak. Mereka semua menoleh. Gerbang itu tinggi dan gelap, terbuat dari besi hitam kusam yang berkarat. Di atasnya terdapat simbol aneh menyerupai mata dengan sayap. Dan yang paling menyeramkan, di balik gerbang itu tidak ada jalan tol lagi. Hanya kabut tebal berwarna keabu-abuan yang menggulung pelan, seperti hidup dan bernafas. "Apa ini?" ucap Sarah nyaris tak bersuara. "Ini bukan di peta." Arman membuka pintu mobil. "Kita nggak bisa maju, aku mau coba lihat." "Jangan keluar," bentak Riko. Tapi Arman sudah melangkah. Begitu kakinya menyentuh tanah, udara berubah dingin. Nafasnya terlihat seperti embun. Ia mendekat ke gerbang dan mengulurkan tangan. Saat hampir menyentuh gerbang, "Jangan!" Suara itu bergema dari segala arah. Terdengar seperti ratusan bisikan bersamaan. Arman terjatuh ke belakang karena kaget. Pintu mobil tiba-tiba menutup sendiri. Riko terkunci di dalam, tak bisa membukanya kembali. Lalu kabut di balik gerbang mulai bergerak cepat, menggulung ke arah mereka. "Masuk, cepat!" teriak Gilang dari dalam. Arman bangkit dan berlari kembali ke mobil. Saat ia menarik pintu, berhasil terbuka. Dan langsung disusul oleh suara desis keras dari belakangnya. Kabut itu nyaris menyentuh tubuhnya saat pintu ditutup. Seketika kabut berhenti, menabrak kaca mobil dengan suara lembut, seperti bisikan. "Mereka tahu kita di sini," gumam Sarah sambil menahan air mata. Riko mencoba menyalakan mobil lagi. Mesin meraung pelan dan menyala. "Pegang erat-erat, kita lawan arah, aku putar balik." Namun saat roda berputar dan mobil berbelok ke belakang, sesuatu muncul di jalan yang tadi mereka lewati. Sebuah mobil rusak terbakar di tengah jalan. Dan di depan mobil itu berdiri sosok wanita berambut panjang dengan baju putih penuh noda darah, menghadap ke arah mereka. "Riko, berhenti, tolong berhenti." Suara Sarah bergetar. Wanita itu melangkah perlahan ke arah mereka. Dan saat mereka melihat wajahnya, tidak ada mata. Sosok wanita tanpa mata itu terus melangkah mendekati mereka. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan setiap gerakannya seakan menghasilkan suara bisikan lembut yang memenuhi ruang mobil. "Jangan lihat matanya," gumam Gilang tiba-tiba, seolah tersadar dari sesuatu. Tapi ucapannya terlambat. Sarah yang duduk paling depan sudah menatap langsung ke arah wajah wanita itu. Ia memekik sambil mencengkram kepalanya. "Kepalaku, ada suara di dalam kepalaku," jeritnya. Riko panik. Sarah mulai mencakar wajahnya sendiri, meronta-ronta seperti kerasukan. Arman segera meraih tangannya dan mencoba menahannya. "Tolong jangan lihat dia," serunya ke semua orang. Sementara itu, wanita itu kini hanya berjarak sekitar 5 meter dari mobil. Tubuhnya yang semula tegap perlahan membungkuk dan tulang-tulangnya terdengar krek, krek, krek seperti kayu tua yang retak. Mulutnya terbuka lebar, sangat lebar, tidak masuk akal, dan dari dalamnya keluar bisikan panjang tak dimengerti. "Balik, balik, jangan bawa mereka." Lampu depan mobil mulai berkedip-kedip dan mesin kembali mati dengan sendirinya. Riko menekan tombol starter. Berkali-kali, tak ada hasil. "Cepet nyalain, Rik!" teriak Gilang sambil memukul dashboard. Riko menoleh, wajahnya pucat. "Aku coba, dia gak mau nyala." Wanita itu sekarang berada di sisi jendela. Tangannya yang panjang dan kurus menempel di kaca, dan meskipun tidak memiliki mata, dia seperti sedang menatap langsung ke dalam. "Jangan lihat dia," ulang Arman keras. Sarah masih menjerit dan menangis, tubuhnya menggigil keras. Dan tiba-tiba, brak, kaca jendela retak. Tangan wanita itu mulai mendorong masuk, jari-jarinya menjulur panjang seperti akar tumbuhan, berusaha menyentuh wajah Sarah.
Riko mengerang panik, menutup matanya, dan memutar kunci mobil dengan seluruh tenaga. Brom! Mesin menyala. Tanpa pikir panjang, ia injak pedal gas dan tancap mundur dengan kecepatan tinggi. Sosok itu terpental. Tubuhnya terguling seperti kain lap ke aspal dan menghilang di kabut. Mobil terus melaju. Riko membanting setir agar bisa memutar balik. Mereka semua terdiam. Hanya suara isak tangis Sarah yang masih terdengar. Setelah beberapa menit mengemudi dalam diam, Gilang berkata lirih, "Itu bukan hantu biasa." Riko menoleh singkat. "Maksud lo?" "Gue pernah dengar cerita tentang tol yang gak boleh dilewati malam Jumat Kliwon. Ada satu titik, gerbang, yang menghubungkan kita ke tempat mereka. Dan kalau kita nyasar ke sana, kita gak akan bisa pulang. Kecuali ada yang ditinggal." Semua saling menatap dalam diam. Sarah tiba-tiba berkata dengan suara datar, "Dia masih bersama kita." Mereka semua menoleh. Dan saat melihat kaca spion, ada sosok duduk di kursi belakang di antara Gilang dan Sarah. Senyumnya lebar, giginya penuh darah. Gilang sontak menjerit sambil membanting tubuhnya ke arah pintu, menjauh dari tengah kursi belakang. Sarah juga menjerit dan memeluk dirinya sendiri, membeku. Riko spontan memutar setir hingga mobil hampir keluar jalur. Arman yang duduk di sebelahnya langsung menarik setir untuk meluruskan arah, membuat mobil hampir terguling karena salah satu roda menghantam pembatas jalan. "Siapa itu?" teriak Riko sambil menoleh ke belakang dengan mata membelalak. Namun, saat ia melihat ke bangku belakang, tidak ada siapapun. Bangku itu kosong. Cuma ada Gilang dan Sarah yang kini saling memeluk. Wajah mereka pucat seperti mayat. "Aku lihat dia. Dia di sini tadi," jerit Gilang nadanya histeris. Sarah mengangguk cepat. "Dia senyum. Mukanya deket banget. Ada darah di giginya." Arman menoleh cepat ke belakang. Matanya menyipit. "Gak ada siapa-siapa, Gil." Gilang gemetar. "Tadi gue bisa rasain napasnya di leher gue." Semua terdiam, hening. Hanya suara mesin mobil dan ban melindas jalan kosong yang terdengar. Tiba-tiba, tap tap tap. Suara dari atap mobil. Riko dan Arman saling pandang. "Apa itu tadi?" bisik Arman. Tap 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 tap. Kali ini lebih cepat, seperti langkah-langkah kecil yang berlari di atas mobil. Sarah mulai menangis. "Tolong, tolong, aku mau pulang." Brak! Sesuatu menghantam kaca depan. Riko segera injak rem dalam-dalam. Mobil berhenti mendadak. Semua tubuh terlempar ke depan. Di depan mereka sebuah makhluk berdiri. Tingginya sekitar 2 meter, tubuhnya kurus, kulitnya seperti dibalut plastik yang meleleh. Kepalanya terbalik, wajahnya menghadap ke belakang, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah mereka. Tiba-tiba makhluk itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Sarah. "Yang ini milik kami." Sarah langsung menjerit kesakitan. Kepalanya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Matanya terbalik ke atas. Tubuhnya bergetar hebat. Gilang mencoba memeluk dan menahannya. "Tidak, jangan bawa dia." Riko dengan sisa keberanian menarik gigi mundur dan menekan gas. Makhluk itu ditabrak. Tubuhnya terpelanting ke udara. Namun, saat mereka menoleh ke kaca spion, dia tidak jatuh. Dia menghilang. Mobil terus melaju. Riko mengemudi tanpa arah. Hanya ingin keluar dari tol ini. Namun anehnya, sepanjang mereka melaju, jalan itu tetap sama. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pintu tol, tidak ada pelang, tidak ada kendaraan lain. Tidak ada rest area, tidak ada ujung. Hanya gelap dan jalan yang seperti melingkar terus-menerus. Sarah membuka matanya perlahan. "Kita nggak akan bisa keluar."
Arman menoleh. Maksud lo? Sarah menatap mereka dengan mata kosong. Karena kita udah masuk. Dan satu di antara kita bukan manusia. Bentar, maksud lo apa, Sar? Tanya Gilang dengan suara parau. Sarah masih menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat, tapi kini bukan karena ketakutan, melainkan kosong. Seperti orang yang tidak lagi memiliki jiwa. Sejak kita berhenti di warung itu, sesuatu ikut kita. Dan sekarang, dia udah ada di sini. Arman menoleh ke belakang. Kita cuma berlima, Sar. Sarah menggeleng pelan. Kita berenam sekarang. Suasana mobil langsung mencekam. Ngaco lu, Sar, gumam Riko sambil terus menatap jalan. Tangannya memegang erat setir, berkeringat. Tiba-tiba, Gilang memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. Gue dengar suara napas. Sekarang juga di leher gue. Arman cepat menoleh. Gak ada siapa-siapa, Gil. Dia duduk pas di tengah kita tadi pas gue lihat bayangannya di kaca. Teriak Gilang, napasnya berat. Semua langsung menoleh ke kaca tengah di dashboard. Dan di sana terlihat dengan jelas bayangan seorang perempuan, rambut panjang menutupi wajah, duduk diam, tepat di tengah-tengah kursi belakang. Padahal di bangku itu tidak ada siapa-siapa. Berhenti! Sarah histeris. Riko injak rem dalam-dalam. Ban menjerit, mobil terguncang. Mereka berhenti di bahu jalan. Tanpa pikir panjang, semuanya keluar dari mobil. Mereka berdiri, terengah-engah di tengah jalan tol yang gelap. Gilang menunduk, tangannya menutupi wajah. Gue gak tahan, ini terlalu aneh. Arman melihat sekeliling. Kenapa gak ada satu mobil pun lewat ya? Sarah mengangkat kepala. Karena jalan ini bukan jalan manusia. Kita masuk ke jalur yang seharusnya tidak boleh kita lewati. Mereka menoleh ke arah mobil. Lampunya tiba-tiba menyala sendiri. Mesinnya menyala. Dan di balik kemudi, ada seseorang duduk. Wajah perempuan. Matanya hitam. Senyum lebar menyeringai hingga telinga. Tangannya menekan klakson berkali-kali. Tet, tet, tet. Lari, jerit Riko. Mereka semua berlari ke arah semak di sisi jalan. Nafas terengah, tubuh gemetar, kaki menjejak kelas-keras tanah kering. Namun langkah mereka terhenti saat mereka mendapati tembok. Tembok tinggi, berduri, menjulang di sisi tol yang seharusnya terbuka. Gilang menjerit, "Ini gila! Tadi nggak ada apa-apa di sini." Riko menoleh ke arah lain. Jalan tol yang mereka lalui tadi menghilang. Yang tersisa hanya tanah lapang, semak-semak, dan gelap total. Sarah terduduk, menangis. Kita terjebak. Kita tidak pernah bisa pulang. Tiba-tiba, dari arah mobil, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat. Dan kemudian, suara perempuan itu terdengar lembut, nyaris berbisik. Satu harus tinggal, baru yang lain bisa pulang. Semua terdiam. Suara langkah kaki itu mendekat, makin dekat, lalu berhenti. Gilang berani melirik ke arah mobil. Tidak ada siapa-siapa. Tapu, klakson berhenti. Lampu mobil padam. Suara mesin kembali mati. Hening. Lo semua dengar suara itu barusan? Tanya Arman. Suaranya lirih. Sarah mengangguk pelan. Dia bilang, satu dari kita harus tinggal, baru yang lain bisa pulang. Ngaco, bentak Riko. Gak ada yang tinggal, kita semua harus keluar dari sini. Gilang mulai menangis. Gue gak mau mati di sini.
Gue bahkan belum sempat minta maaf sama nyokap. Tiba-tiba dari arah semak-semak muncul asap putih tipis. Pelan-pelan mengepul. Aroma menyengat tercium, seperti bau bunga melati yang basi dan busuk. "Jangan hirup baunya," seru Sarah panik. "Itu bukan asap biasa." Namun sudah terlambat. Arman bertakuk keras, lalu tubuhnya limbung. Ia bersandar ke tembok, wajahnya pucat pasi. "Arman," Riko menghampirinya dan memapahnya. "Lo kenapa?" Dia ngeliat gue," gumam Arman pelan. Mata Arman menatap ke arah gelap di belakang mobil. Dia masuk ke dalam pikiran gue. Dia bilang, dia pilih gue. Sarah menahan napas. Apa maksudnya dia pilih lo? Arman mendongak dan tiba-tiba wajahnya berubah. Matanya hitam, bibirnya bergetar, lalu ia tersenyum. Tapi itu bukan senyum Arman. Itu senyum perempuan itu. "Kalau gue tinggal, kalian bisa pulang," ucap Arman. Suaranya berat, datar, tapi tidak seperti biasanya. "Jangan, Man. Jangan percaya sama suara itu. Lo bukan tumbal." "Bukan masalah percaya. Ini keputusan dia." Tiba-tiba, tubuh Arman terangkat sendiri. Lehernya seperti dijerat oleh sesuatu yang tak terlihat. Dia terangkat setinggi 2 meter dari tanah, kaki berayun-ayun. "Man!" Gilang dan Riko berlari, mencoba menarik tubuhnya. Tapi seperti ada kekuatan tak terlihat yang menjaga mereka tetap jauh. Sarah menunduk, menangis keras. Dia udah pilih. Kreh! Terdengar suara patah. Leher Arman terpuntir dengan suara yang mengerikan. Tubuhnya jatuh ke tanah. Diam. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Semua membeku. Dunia terasa runtuh. Kemudian, terdengar suara tawa perempuan dari kejauhan. Pelan. Menyeringai. Dan perlahan, jalan tol kembali muncul. Mobil mereka menyala kembali, pintunya terbuka seperti mengundang. Sarah memandang ke arah tubuh Arman. Dia tepati janjinya. Mereka bertiga, Sarah, Riko, dan Gilang, tanpa berkata apa-apa, masuk ke mobil kembali. Gilang menyetir. Tidak ada musik, tidak ada suara, bahkan tidak ada percakapan. Dan saat roda berputar kembali di aspal, mereka keluar dari tol sunyi, tanpa melihat ke belakang. Mereka melaju tanpa berkata sepatah kata pun. Suara mesin mobil terdengar seperti bisikan samar-samar yang tidak mereka pedulikan. Waktu menunjukkan pukul 03.42 dini hari. Tapi langit masih kelam, lebih gelap dari seharusnya. Sarah duduk di kursi depan, memeluk tasnya erat-erat, matanya kosong menatap ke jalanan. Di kursi belakang, Riko tak berhenti melihat ponselnya yang mati total. Ia menekan tombol power berkali-kali, berharap ada sinyal. Gilang mengemudi pelan, tangan disetir gemetar, dan pandangannya kadang-kadang kabur karena air mata yang terus mengalir. "Dia mati di depan kita, kayak gitu aja," bisik Gilang lirih. "Jangan ngomong," ujar Riko cepat. "Jangan diomongin lagi, dia udah ngorbanin diri." Suara itu menggantung. Tapi tiba-tiba, krit! Ban depan sebelah kiri mengeluarkan suara gesekan keras. Mobil berguncang mendadak. Gilang refleks menginjak rem dan meminggirkan mobil ke bahu jalan. "Ban kita kempes!" teriaknya. Mereka keluar dari mobil. Udara malam masih dingin dan jalanan itu tampak asing. Meski barusan mereka merasa sudah keluar dari tol, sekeliling tetap sunyi. Tidak ada mobil lain, tidak ada lampu jalan, tidak ada tanda mereka kembali ke dunia nyata. Sarah menyimpitkan mata ke jauhan. Ada bangunan kecil di sisi jalan, mungkin warung atau pos jaga. "Ada bangunan di sana?" kita tanya.
ujar Sarah. Lu yakin? Tanya Riko ragu. Sarah mengangguk pelan. Daripada diam di sini, mereka bertiga berjalan menuju bangunan itu. Langkah mereka perlahan. Suara kerikil berderak di bawah kaki mereka. Sesampainya di depan bangunan, mereka lihat sebuah pelang tua yang sudah berkarat. Tertulis dengan huruf yang hampir tak terbaca. Tol KM 66. Mereka semua saling pandang. KM 66? Itu bukan yang tadi, bisik Gilang. Mereka menoleh ke belakang. Mobil mereka masih ada, tapi jalan yang tadi mereka lewati kini tampak seperti berulang kembali. Mereka kembali ke titik awal. Gilang, ini kayaknya kita masih di dalam tempat itu. Kita nggak pernah keluar, ujar Riko panik. Sarah perlahan-lahan mendekati pintu pos dan mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia dorong pintunya. Krek. Pintu terbuka perlahan. Di dalam ada meja, kursi, dan sebuah radio tua yang menyala. Dan dari radio itu terdengar suara. Masih ada satu yang belum membayar. Satu yang membawa dendam. Semua diam. Jantung berdegup keras. Siapa? Maksudnya siapa? Tanya Sarah pelan. Dan dari speaker itu terdengar suara tawa. Tapi kali ini bukan suara perempuan itu. Suara laki-laki. Tua. Dalam. Dan penuh kebencian. Suara tawa dari radio itu makin keras, menggema dalam ruangan kecil pos itu. Sarah mundur perlahan, wajahnya pucat. Gilang menutup radio itu dengan tergesa, mencabut kabelnya dari colokan tua di dinding. Tapi suara itu tidak berhenti. Masih ada yang membawa dendam. Dendam itu belum tuntas. Brak, pintu pos mendadak menutup sendiri dengan keras, membuat mereka bertiga tersentak. Lampu di dalam ruangan mulai berkedip-kedip. Keluar, kita harus keluar, teriak Riko. Mereka menarik daun pintu yang kini tidak bisa dibuka. Sarah mulai menangis. Gilang mencoba menendang pintunya, tapi seolah-olah pintu itu menolak untuk terbuka. Tiba-tiba, dari jendela kecil di sisi pos, mereka melihat seseorang berdiri di samping mobil mereka. Sosok itu mengenakan jaket hitam dan topi. Wajahnya tidak terlihat, tapi tubuhnya kurus tinggi. Tidak asing. Siapa itu? Lo lihat, bisik Sarah. Gilang menatap lebih dekat, dan kemudian matanya membelalak. Itu Aldi. Aldi, gila lo. Dia udah mati, bentak Riko. Gilang menggeleng, menolak kenyataan. Tapi sosok itu perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya kini terlihat. Bukan Aldi. Bukan manusia. Matanya kosong, mulutnya terbuka seperti tercekik, dan dari tubuhnya mengalir air hitam pekat seperti oli. Makhluk itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pos tempat mereka terkurung. Dan dari radio, suara baru mulai terdengar. Kali ini bukan suara tua, bukan tawa, tapi bisikan-bisikan yang saling tumpang tindih. Bukan Aldi, tapi dia membawa dendamnya. Bersama kalian. Lampu tiba-tiba padam. Gelap. Total. Suara radio hilang. Hening. Hanya suara napas panik mereka bertiga. Sampai akhirnya terdengar ketukan pelan dari langit-langit pos. Tok. 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 Riko mengarahkan senter ponsel ke atas meski baterainya tinggal sedikit. Dan di langit-langit pos itu ada wajah. Wajah seorang wanita terbalik menatap mereka dari celah kecil di plafon. Matanya merah menyala, bibirnya sobek hingga ke pipi. Wajah wanita di plafon itu tak bergeming.
Ia hanya terus menatap, tersenyum dalam gelap dengan mata merah membara yang terasa seperti membakar udara. Sarah menjerit dan menunduk, tak sanggup menatap balik. Riko mulai mengucap doa dalam panik dan Gilang, gemetar, mencoba menyinari sosok itu lebih jelas. Itu bukan manusia. Dia seperti nempel di plafon, tapi kepala duluan. Senter ponsel Gilang mulai berkedip-kedip. Baterai hampir habis. Dalam cahaya yang nyaris padam, mereka melihat kepala wanita itu perlahan bergeser turun seperti laba-laba menuruni jaringnya, pelan, menakutkan, dan terbalik. Wajahnya kini lebih jelas, pucat kehijauan dengan luka gores panjang di pipi kiri dan mata yang terus menatap penuh dendam. Wah, dia yang ada di cerita penjaga tol, ucap Riko, wajahnya penuh keringat. Dia korban kecelakaannya itu. Sarah menggeleng keras. Tapi kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma lewat. Kenapa kita? Wanita itu makin dekat. Kini tubuhnya bisa terlihat menggantung di langit-langit, rambutnya menjuntai panjang dan acak-acakan. Dan tepat saat cahaya ponsel Gilang padam sepenuhnya, suara wanita itu terdengar. Kalian sama seperti mereka, melarikan diri, membiarkan aku mati sendiri di dalam mobil. Suara itu pelan, seperti bisikan dari dunia lain, namun terasa langsung di telinga mereka. Dor! Pintu pos tiba-tiba terbuka sendiri, terdorong keras oleh angin misterius. Udara dingin menyergap masuk. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari keluar, menabrak kabut tebal yang kini menyelimuti seluruh area. Mereka berlari ke arah mobil, tapi mobil itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas ban di tengah dan genangan air hitam. Gilang, mobil lo mana? Gue gak tahu. Dari kejauhan, suara klakson mobil mereka terdengar. Tin, tin, tin. Tapi bukan dari arah tol. Suara itu datang dari dalam kabut. Mereka saling berpandangan, tubuh gemetar. Tapi mereka tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari tempat itu adalah mengikuti suara itu. Sarah menarik tangan Gilang. Ayo, kita harus cari jalan keluar. Kita nggak bisa di sini selamanya. Dengan napas terengah-engah, mereka melangkah perlahan ke dalam kabut tebal. Tanpa menyadari bahwa wanita itu masih mengikuti dari belakang. Kabut menjadi semakin tebal, seperti kapas raksasa yang menelan segala arah. Udara dingin menusuk, membuat mereka menggigil tak hanya karena suhu, tapi karena ketakutan yang merambat dalam diam. Suara klakson itu masih terdengar. Tin, tin, lalu berhenti. Ini kayak dijebak, gumam Riko. Tapi kita nggak punya pilihan, jawab Sarah sambil meremas lengan Gilang. Kita harus terus jalan. Mereka melangkah dengan hati-hati. Kabut mulai memperlihatkan bayangan samar, sebuah mobil dengan lampu hazard menyala pelan. Bentuknya mobil Gilang. Mereka mempercepat langkah, tapi ketika mendekat, mobil itu terbakar. Api menjilat-jilat kap mesin, kaca retak, dan tubuh seseorang terlihat hangus di kursi kemudi. Itu aku! Gilang berteriak. Itu diriku! Wajah yang terbakar itu perlahan menoleh ke arah mereka. Matanya kosong, mulutnya menganga penuh luka bakar, namun tetap membuka suara. Kalian gak pernah lolos dari jalan ini. Tiba-tiba, semuanya gelap total. Api padam, suara lenyap, bahkan kabut seakan tersedot keluar dari dunia. Yang tersisa hanya suara langkah kaki dan nafas berat seseorang di dekat mereka. Aku terbakar di tol ini karena ditinggalkan. Dari kegelapan muncul bayangan wanita yang mereka lihat tadi. Tapi kini dia memakai seragam pegawai tol, lusuh dan robek, penuh darah. Wajahnya tak lagi menyeramkan.
tapi penuh kesedihan. Aku cuma mau ditemani. Aku sendirian, terlalu lama. Sarah dengan gemetar mendekat perlahan. Kamu gak ingin menyakiti kami kan? Tidak, tapi kalian akan merasakan apa yang aku rasakan saat sendirian di malam terakhirku. Tiba-tiba, mereka bertiga tersedot dalam pusaran gelap, seperti tenggelam dalam air, tapi tidak ada udara. Dunia berputar, suara wanita itu semakin jauh, dan bluk! Mereka bertiga tersadar di dalam mobil. Di tepi tol, mesin mati, pagi mulai menyingsing. Kita hidup. Kita masih di sini. Gilang menyalakan mesin. Mobil menyala normal. Jalanan lengang, tidak ada kabut, tidak ada api. Namun, saat melirik spion tengah, mereka bertiga melihat wanita itu duduk di kursi belakang. Menatap mereka, tersenyum. Kita belum selesai. Tamat.